Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan bab 2 dari mata kuliah hukum pidana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulai dari pengertian tindak pidana. Tindak pidana ini merupakan pengertian yuridis yang artinya istilah tindak pidana di sini lebih sering digunakan untuk menegaskan kekuatan hukum atau dipergunakan sebagai suatu landasan yang telah diatur secara mengikat oleh hukum. Kemudian tindak pidana ini terdiri dari perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Di sini dari pertanggungjawaban pidana ini terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang pertama adalah pandangan yang memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Ini dinamakan dengan dualistis, dan pandangan yang kedua adalah pandangan yang menyatukan antara pengertian tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Ini dinamakan monistis. Akan tetapi dalam perbedaan pandangan ini, baik dualistis atau monistis ini memiliki tujuan yang sama, memiliki tujuan akhir, yaitu pidana. Kemudian di sini ada unsur tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif ini diantaranya meliputi perbuatan pidana. Kemudian di sini adanya akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, dan yang ketiga adalah perbuatan melawan hukum. Yang keempat adanya unsur lain yang menentukan tindak pidana, adanya unsur yang memberatkan, dan kemudian adanya unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Kemudian di sini ada unsur subjektif. Unsur subjektif ini meliputi kesengajaan atau dolus, kealfaan atau kulfa, niat atau furneman, maksud atau okmek. Dan di sini yang kelima ada dengan rencana terlebih dahulu atau made for bedah red. Di sini ada yang terakhir ada perasaan takut atau freeze. Dan di sini ada bagian dari delik. Bagian dari delik atau dikenal dengan Bestandelen van het delik. Di sini ada 4, yaitu yang pertama terdapat dalam rumusan delik. Lalu kemudian yang kedua, penuntut umum ini harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Kemudian yang ketiga, ini dibuktikan di pengadilan. Dan yang keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Kemudian di sini ada unsur delik. Unsur delik atau elemen delik ini, yang pertama tidak tercantum dalam rumusan delik. Kemudian yang kedua, terdapat hal yang dapat dipertanggungjawabkan dari suatu tindakan, atau hal yang dapat dipertanggungjawabkan dari suatu akibat terhadap pelakunya, atau hal yang dapat dipertanggungjawabkan dari sesuatu terhadap akibat yang timbul, atau hal yang dapat dipisahkan berdasarkan unsur kesengajaan atau unsur kealfaan. Dan di sini yang ketiga ada hal yang harus dianggap atau disyaratkan dalam rumusan delik. Kemudian di sini penuntut umum tidak perlu mencantumkan di dalam surat dakwaan. Dan apabila yang kelima, hakim merasa ragu, harus melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
atau di sini dinamakan Aanslag van alle rechtvervolging. Baik, saya akan mencoba menjelaskan dalam satu pasal yang mana yang termasuk unsur objektif, yang mana yang termasuk unsur subjektif, dan yang mana yang termasuk delik. Baik, di sini ada contoh pasal 340 yaitu tentang pembunuhan. Saya akan mencoba membaca pasal yang lengkap terlebih dahulu, kemudian saya akan mencoba memisahkan yang mana yang termasuk unsur subjektif, yang mana yang termasuk unsur objektif, dan yang mana yang termasuk unsur delik. Dan di sini dalam pasal 340 ini disebutkan atau dijelaskan, barang siapa sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana atau murd dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Di sini saya akan mencoba memisahkan yang mana yang termasuk unsur subjektif. Dan sengaja ini adalah termasuk unsur subjektif, dan barang siapa sengaja. Di sini saya ulangi, sengaja ini adalah unsur subjektif. Dan di sini ada dengan rencana terlebih dahulu, seperti yang saya sebutkan tadi. Dengan rencana terlebih dahulu ini adalah unsur subjektif. Dan di sini ada dengan rencana terlebih dahulu, kemudian merampas, dan merampas ini merupakan unsur subjektif. Maaf, merampas ini termasuk unsur objektif. Mengapa termasuk unsur objektif? Karena merampas ini termasuk perbuatan. Dan di sini nyawa di sini adalah termasuk ke dalam unsur delik. Saya akan mencoba mencontohkan satu pasal lagi, yaitu pasal 362, ini tentang pencurian. Dan saya akan mencoba membacakan kembali secara lengkap isi pasal dari 362 ini. Baik, di sini pasal 362 menjelaskan tentang barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Baik, di sini mengambil barang sesuatu. Mengambil di sini tentu saja masuk ke dalam unsur objektif, karena mengambil ini adalah merupakan suatu perbuatan. Kemudian di sini ada dengan maksud untuk dimiliki. Dengan maksud di sini adalah unsur subjektif, dan untuk dimiliki secara melawan hukum. Melawan hukum ini termasuk ke dalam unsur objektif. Dan kemudian karena pencurian, di sini pencurian ini merupakan unsur dari delik. Mengapa unsur dari delik? Karena pencurian ini merupakan hal yang dapat disalahkan berdasarkan unsur kesengajaan atau unsur kealpaan. Akan saya lanjutkan, dan pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Di sini ada contoh beberapa pasal. Saya akan coba mencontohkan
Bagaimana cara merumuskan tindak pidana di part 2?